Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahmani wa rahmakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian kitab Al-Qawaidul Musla fi Sifatillahi wa Asma'i Al-Husna oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Al-Utsaimin rahimallahu ta'ala. Langsung saja, kita masih dalam pembahasan menjawab syubhat kelompok ahli kalam yang menuduh ahli sunnah mentakwil sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Mithal At-Tasi wal Ashir, syubhat yang ke-19 atau contoh yang ke-19 yang dibawakan oleh ahli bidah untuk menuduh ahli sunnah wal jamaah mentakwil sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu firman Allah surat Al-Qamar ayat ke-14 dan juga Toha 39. Allah berfirman, tajri bi'ayunina. Ini tentang kapal atau perahunya Nabi Nuh alaihi assalam. Kemudian firman Allah yang kedua surat Toha 39 tentang Nabi Musa alaihi assalam. Allah berfirman, walitusna'a ala aini. Ini berkaitan dengan Nabi Musa yang dibuang di sungai, kemudian atas pengawasan dan pelindungan dari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dengan perahunya Nabi Nuh alaihissalam yang berlayar dengan pengawasan dan juga penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Nanti akan disampaikan oleh Syekh lebih lanjut. Kalian mentakwil ayat ini. Kalian tidak mengatakan tajri bi'ayunina, kapal itu berlayar di mata Allah. Kalian mengatakan berlayar dengan pengawasan Allah. Berarti kalian juga mentakwil sama dengan kita. Itu sisi syubhat mereka. Ya, insya Allah mafhum ya. Ini sama dengan syubhat-syubhat yang lain. Mereka menuduh ahli sunnah mentakwilkan nas-nas tadi dan juga yang sebelumnya. Kata Syekh wal jawab, annal makna fi hatainil ayatain ala dhahril kalam. Kata beliau, makna dua ayat tadi itu sesuai dengan dhahirnya. Dan ini yang perlu kita juga ambil pelajaran. Harus ahli sunnah itu konsisten.
dari awal mengatakan nas-nas tentang sifat-sifat Allah ini khususnya harus dipahami sesuai dengan dohirnya, dohir nusus. Namun sudah dijelaskan dohir nusus itu maknanya berkaitan juga dengan redaksinya. Al-kalam yufham min asyaq wa min asibah. Ini harus kita pegang erat. Ya, kalau sudah punya prinsip seperti ini, harus betul-betul konsisten. Dan juga prinsip-prinsip yang lainnya. Seperti ketika membahas masalah berhukum dengan selain hukum Allah. Dari awal ahli sunnah memperinci. Maka terus pegang erat, konsisten. Apapun yang terjadi, apapun ungkapannya tetap ada perincian. Yang tidak berhukum dengan hukum Allah ada perincian. Ini sekali lagi yang bisa kita petik dari ungkapan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin sejak dari awal. Konsisten kita memahami ayat-ayat terutama tentang sifat Allah sesuai dengan dohirnya. Jangan pelin-pelan, jangan mencela-menceli. Namun kata beliau, walakin ma dhahirul kalam wa haqiqatuhu huna. Namun apa dohir dan hakikat dari makna dua ayat tadi? Kata beliau, hal yuqal. Ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, innal dhahirahu wa haqiqatahu anna safina tajri fi ainillah. Dohir yang pertama, itu berlayar di mata Allah. Au anna Musa alaihissalatu wassalam yurabba fawqa ainillahi ta'ala. Atau ayat yang kedua maknanya Nabi Musa itu dipelihara di atas mata Allah. Ya, ala aini. Ini kemungkinan dohir dua ayat tadi. Adapun kemungkinan yang kedua, an yuqal inna dohirahu. Dohirnya ayat atau dua ayat tadi, anna safina tajri wa ainallah tar'ah. Yaitu bahwasanya perahu atau kapal Nabi Nuh berlayar di dalam pengawasan Allah. Wa ainallah tar'ah. Mata Allah mengawasinya. Wa taqla'uha, melindunginya, menjaganya. Wa kadzalika tarbiyatu Musa takunu ala ainillah. Bahwasanya Nabi Musa sejak bayi ketika dibuang di sungai itu di bawah pengawasan mata Allah Subhanahu wa taala, wa yakla'u anha atau wa yakla'u biha, dan Allah yang menjaganya. Jadi itu dua kemungkinan dohir dua ayat tadi. Sekarang mana yang benar? Kata beliau, wala raib annal qaul al-awwal batil. Adapun kemungkinan yang pertama, kapal atau perahunya Nabi Nuh berlayar di dalam matanya Allah. Nabi Musa dipelihara di atas mata Allah. Ini dohir yang batil. Tidak mungkin itu. Ini mirip dengan misalnya kalau kita mengatakan kepada seseorang yang kita hormati, anta ala ra'si wa aini. Kata orang Arab demikian. Untuk menghormati. Kalau orang itu nggak paham bahasa Arab, uslub bahasa Arab, orang itu mengatakan, ente bahlul misalnya. Ente majnun kok ngomong seperti itu. Anta ala aini warosi. Engkau di atas kepalaku dan mata. Padahal itu uslub Arabi. Maknanya, lagi, karena ini uslub bahasa Arab, ini bahasa Arab harus kembalikan kepada pemahaman bahasa Arab itu sendiri. Ini sekali lagi, kata beliau, kemungkinan makna yang pertama itu batil sudah. Dari dua sisi. Yang pertama, annahu la yaqtadihi al-kalam bi muqtadal khitab al-arabi. Itu tidak bisa dipahami sekali lagi oleh orang Arab tidak pernah memahami seperti itu. Wal Quran innama nazala bil lughatil Arab. Sedangkan Al-Quran dengan bahasa Arab. Maka pemahamannya juga kembali kepada pemahaman bahasa Arab. Kemudian dikatakan di sini, qala Allah Ta'ala. Allah berfirman, inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'alakum ta'qilun. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran dalam bahasa Arab agar kalian memahaminya. Qala ta'ala nazala bi ar-ruhul amin ala qalbika litakuna minal mundirin bilisanin arabiyyin mubin.
Tidak bisa dipahami ayat-ayat hadis-hadis tersebut kecuali dengan bahasa. Ini yang sering kita sampaikan, pentingnya bahasa Arab, terutama bagi thalibul ilmi, apalagi bagi dai. Sungguh aib kalau ada dai, ustadz yang mengaku salafi tidak bisa bahasa Arab. Maka bagaimana dia mungkin akan bisa memahami hal-hal seperti ini? Akidah ini juga ada kaitan erat sama bahasa Arab. Sekali lagi hati-hati dengan ustadz-ustadz yang tidak bisa bahasa Arab, kemudian bahas kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Ini sekali lagi, sebagaimana kata para ulama, kata Umar bin Abdul Aziz rahimahullah ta'ala, man abadallah bighairi ilmin kana ma yufsidu aktsar mimma yuslih. Orang yang beribadah kepada Allah tanpa ilmu, di antaranya berdakwah tanpa ilmu, lebih banyak merusak daripada memperbaiki. Yang bisa bahasa Arab saja, yang sudah mungkin MA, gagal paham, apalagi yang tidak bisa bahasa. Lebih dahsyat lagi, maka hati-hati. Sekali lagi, kata beliau, orang Arab, uslub bahasa Arab tidak mendukung makna yang pertama. Perahu Nabi Nuh itu berlayar di dalam mata Allah. Na'udzubillah min dzalik. La yafhamuhu al-aqil. Seperti yang kita sampaikan tadi, anta ala ra'si wa aini. Itu maknanya ana ahtarimuka. Maka harus betul-betul memahami bahasa Arab sesuai dengan uslub bahasa Arab itu sendiri. Kemudian kata beliau, wala ahad yafham min qaulil qail fulanun yasiru bi aini. Tidak ada satupun dari orang yang paham bahasa Arab memahami ucapan seseorang, fulan itu berjalan bi aini, dengan mata. Annal makna annau yasir dakhil aini. Tidak ada yang memahami orang itu berjalan di dalam matanya. Sekali lagi, tidak benar sama sekali. Wala min qaulil qail fulanun takharraja ala aini. Fulan itu takharraja, ya, lulus ataupun yang semisal dengannya, ala aini maksudnya dia di atas mata. Ini sekali lagi tidak dipahami sama sekali oleh orang-orang al-Arabi. Seperti pembahasan istiwa. Ulama bahasa Arab tidak ada satupun yang memahami istiwa artinya istilah. Istawa tidak ada yang memahaminya istaula menguasai. Ijma' ahlul lughah, ijma' salah. Mengatakan istawa ala artinya ala wartafa, tinggi di atas al-arsy. Itu sesat tersesat karena tidak memahami ayat-ayat hadis-hadis Rasulullah SAW dengan pemahaman yang benar, terutama dalam bahasa Arab. Makanya Al-Imam Ad-Darimi, Imam Ad-Darimi kalau antum baca kitab Raddud Darimi ala Bishr Al-Marisi, ya, itu dulu pernah kita ajarkan, ya, Raddud Darimi ala Bishr Al-Marisi. Nah, itu kalau yang tidak paham bantahan para ulama, wah luar biasa stresnya mungkin, karena bantahannya luar biasa kerasnya. Dan itu adalah mazhab salaf. Asyidda al-ahli bidah yang sekarang mulai digembosi oleh dai-dai penyebar syubhat. Naudzubillah min dzalik. Di dalam kitab Ar-Raddud Darim ala Bishr Al-Marisi, di situ beliau mengatakan salah satu sebab mengapa banyak penyimpangan-penyimpangan dalam masalah al-aqidah, salah satunya karena banyak orang-orang ajam yang masuk Islam, yang mereka tidak paham bahasa Arab, kemudian mereka lancang mentafsirkan ayat-ayat Al-Quranul Karim. Salah satu sebab kesesatan mereka, kebodohan mereka terhadap bahasa Arab atau uslub bahasa Arab. Nah, type itu pemahaman yang pertama, kata Asy-Syaikh, pemahaman yang batil tidak mungkin. Itu pemahaman dohirnya ayat atau dua ayat tadi.
Qala Syekh walau idda'a mudda'in anna hadha dhair al-lafzi fi hadzal khitab la dhahika minhu sufaha fadlan anil. Seseorang yang mengklaim makna dua ayat tadi sesuai dengan dohirnya, yaitu tadi perahu atau kapal Nabi Nuh berlayar di dalam mata Allah, Nabi Musa dipelihara di atas mata Allah. Kalau itu dipahami sesuai dengan dohirnya kata mereka, maka kata Syekh la dhahika minhu sufaha, orang-orang yang awam, orang-orang yang mungkin dikatakan bodoh, mereka akan tertawa kalau mereka paham bahasa Arab yang benar. Apalagi al-uqala, orang-orang yang berakal sehat. Ini sisi bantahan yang pertama. Bantahan yang kedua, anna hadza mumtani'un ghayatal imtina. Dohir yang pertama tadi, atau pemahaman dohir yang pertama tadi, itu tidak mungkin. Mustahil. Wala yumkin liman arafallah wa qaddarahu haqqa qadrihi. Apalagi yang betul-betul mengagungkan Allah, yang mengetahui keagungan Allah, kemuliaan Allah Subhanahu wa taala, tidak mungkin memahami sebagaimana pemahaman orang-orang tadi. Ya Allah taala mustawin ala arsy, karena Allah istiwa di atas arsy. Ba'inun min khalqihi, terpisah dari makhluknya. Ba'inun min khalqihi, la yahillu fi syai'in min makhluqat wala huwa halun fi syai'in min makhluqati. Tidak ada makhluk yang bersatu dengannya dan tidaklah dia bersatu dengan makhluknya. Ahlus sunnah, orang mukmin, orang yang berakal tidak mungkin meyakini bersatunya Allah dengan al-makhluk, sebagaimana akidah kelompok wahdatul wujud atau yang semisal dengan mereka. Wa subhanahu wa ta'ala andalika uluwan kabira. Kemudian kata Syekh, fa idza tabayyana butlanu hadza minan nahiyatil lafdhiyah wal ma'nawiyah ta'ayyana an yakuna dhahirul kalam huwal qaul tsan. Kalau sudah jelas pemahaman tadi, kesalahan pemahaman yang pertama tadi dari segi bahasa, dari segi lafaz dan maknanya, maka yang betul dari pemahaman dohir dua ayat tadi, yaitu ucapan yang kedua, yaitu bahwasanya an-nasafinata tajri wa ainullah tar'ah, yaitu bahwasanya perahu Nabi Nuh, kapal Nabi Nuh berlayar di bawah pengawasan mata. Tetap Ahlussunnah menetapkan sifat mata bagi Allah Subhanahu wa taala. Namun nanti akan disampaikan sebagian ulama tafsir ketika mentafsirkan tajri bi ayuni kala ina, itu namanya at-tafsir bil lawazim. Kelaziman tafsir daripada ayat tadi, yaitu Allah mengawasi perahunya Nabi Nuh, menjaga perahunya Nabi Nuh alaihissalam. Itu tidak ada masalah selama asal sifat Allah itu ditetapkan. Ini kalau nggak salah sudah pernah kita isyaratkan pada waktu pembahasan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Kalau kita membaca sebagian mungkin penafsiran para ulama, atau kadang kita juga ketika mentafsirkan, menerjemahkan, kita beribadah mengharapkan wajah Allah. Contoh dalam hadis misalnya, innaka lan tunfiqa nafaqatan tabtaghi biha wajh Allah. Tidaklah engkau menginfakkan hartamu dengan mengharap pahala dari Allah. Di situ redaksi zahirnya wajah Allah. Seandainya ditafsirkan dengan pahala Allah, tidak ada. Kalau kita buka, antum nanti lihat ya tafsir Ibnu Katsir, itu dalam surat Al-Qamar 14. Tajri bi ayunina, kata Syekh, ai bi amrina bi mar'ah minna. Kapal perahunya Nabi Nuh itu berlayar bi ayunina. Ibnu Katsir mengatakan yaitu bi amrina, dengan perintah kami. Apakah ini takwil? Lah, ini namanya at-tafsir bil lawazim.
Dan Ibnu Katsir tetap menetapkan sifat mata bagi Allah Subhanahu wa taala. Ai bima bi amrina wa bima bi amrin al-atin. Bi ayunina ditafsirkan dengan perintah kami, penglihatan kami, dan di bawah penjagaan kami dan perlindungan kami. Jazaan liman kana kafir dan seterusnya. Jadi sekali lagi harus kita pahami jangan gagal paham. Kata beliau, anna safina tajri wa inallah tar'ah. Kapal Nabi Nuh berlayar melihatnya, menjaganya. Wa kadzalika tarbiyatu Musa takunu ala ainillahi ta'ala yar'aha wa yakla'u biha. Demikian pula Nabi Musa itu dipelihara, dijaga, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pengawasannya dan penjagaannya. Wa hadza makna qauli ba'dis salaf. Inilah ucapan sebagian ulama salaf ketika mentafsirkan ayat tajri bi ayunina bimar amini, dengan pengawasan dari, kata beliau, fa inallah ta'ala idza kana yakla'uhu bi ainihi, kalau Allah menjaganya dengan matanya, lazima min dzalik an yarah, maka kelazimannya Allah melihatnya. Ini yang kita katakan tadi at-tafsir bil lawazim, tafsir dengan kelaziman tanpa mengingkari, menafikan asal sifat Allah tersebut. Sekali lagi, pahami dengan baik dan benar. Walazimul makna as-sahih juz'un minhu, dan kelaziman makna yang sahih itu bagian daripada makna yang sahih dari lafaz tersebut. Kama huwa ma'lum min dilalatil lafaz, sebagaimana itu sudah dimaklumi dalam masalah pembahasan penunjukan lafaz dalam bahasa Arab. Ini kembali lagi kepada awal-awal kajian kitab kita ini. Nanti dirujuk kembali. Wallahu ta'ala. Karena ini berkaitan dengan hadis qudsi, anak masih punya utang sama antum, ya, namanya utang hak. Ini anak mau bacakan, kalau yang punya kitabnya nanti dibuka jilid yang pertama, jilid yang pertama, hadis qudsi yang pertama insya Allah dalam kitab Tauhid, dalam syarahnya beliau mengatakan halaman 81 jilid yang pertama, kata beliau, waqad ikhtalafal ulama rahimahumullah ta'ala fi lafzil hadisil qudsi hal huwa kalamullah ta'ala au anna Allah ta'ala auha ila rasulih sallallahu makna wa lafzu rasul sallallahu. Para ulama ahli sunnah, mereka berselisih, berbeda pendapat tentang lafaz hadits qudsi, apakah termasuk kalamullah atau Allah mewahyukan kepada Rasul maknanya, sedangkan lafaz hadits qudsi itu dari Rasul sallallahu. Ada dua. Anal hadis al-qudsi min indillah lafzihi wa makna. Pendapat yang pertama yaitu mengatakan hadits qudsi lafaz dan maknanya dari Allah. Artinya kalam Allah. Aziz bin Bas rahimahullah ta'ala. Dan juga kalau tidak salah pendapatnya Syekh Shalih Al-Fauzan juga. Ini pendapat yang pertama, kata beliau. Adhafahu dinisbatkan kepada Allah oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Allah Taala seperti dalam hadis tadi dalam Sahih Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasul SAW yarwi Nabi Sallam ar-Rabbihi, dinisbatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala hadis tersebut. Maka secara asal, kata pendapat yang pertama, secara asal namanya ucapan yang disandarkan kepada qailnya tadi, maka secara asal itu adalah ucapannya qail, bukan yang menukil, bukan yang menyampaikan. La siyama wa Nabi sallallahu alaihi wasallam aqwan nasi amanatan wa awthaqahum riwayat. Kokoh periwayatannya, betul-betul meriwayatkan dari Allah dapat yang pertama. Al-Qaul tsani, pendapat yang kedua, dan ini yang
dirojihkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, annal hadis al-qudsi maknahu min indillah, maknanya dari Allah. Wa lafdhuhu lafdhun Nabi SAW, sedangkan lafaznya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kemudian beliau membantah pendapat yang pertama. Kata beliau, laukan al-hadis al-qudsi min indillah lafdhun wa ma'nan, lakana a'la sanadan minal Qur'an. Kata Syekh, seandainya hadis qudsi itu lafaz dan maknanya dari Allah, maka otomatis lebih kuat sanadnya daripada Al-Quran. Kenapa demikian? Karena Nabi SAW itu membawa Al-Quran dari Jibril alaihissalam. Masih ada perantara. Kalau istilah ulama hadis, as-sanadul ali. Kalau misalnya ada satu riwayat, itu ada 5 rawi. Riwayat yang kedua dengan 3 rawi, itu yang lebih kuat. Namanya as-sanadul ali, sanad yang paling tinggi, yang sedikit riwayatnya. Sekali lagi, seandainya hadits qudsi itu lafaz dan maknanya dari Allah, maka itu lebih kuat daripada Al-Quran. Nah, itu tidak mungkin, kata Syekh. Ya. Kemudian yang kedua, annahu law kana lafzul hadits qudsi min indillah lam yakun baina wa bainal Qur'an farqun. Kalau seandainya hadits qudsi itu lafaz dan maknanya semuanya dari Allah, tidak ada bedanya dengan Al-Quranul Karim. Sekali lagi, pendapatnya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, belum membawa ya perbedaan Al-Quran dengan hadits qudsi. Kemudian kata beliau, wa bihadza yatabayyan rujhan hadzal qaul. Setelah penjelasan perbedaan Al-Quran dan hadits qudsi, beliau mengatakan dari sini jelas pendapat yang rajih, rujhan hadzal qaul, pendapat yang kedua. Ini menurut Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala. Kemudian kata beliau, wa laisal khilafu fi hadza kal khilaf bainal asy'ariyah wa ahli sunnah fi kalamin. Namun perbedaan tentang hal ini bukan seperti perbedaan antara kelompok Asy'ariyah dengan ahli sunnah wal jamaah tentang masalah kalam Allah. Kalau ini masalah usul akidah. Asy'ariyah mengatakan kalam Allah itu hanya al-ma'na al-qa'im bin nafsi. Ya, kalau terjemahannya bisikan hati Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Ahlussunnah mengatakan kalamullah itu bisautin yusma wa biharfin yuktab. Sekali lagi, ini khilaf bukan bagian daripada usul akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Makanya kesimpulannya kata Syekh, summa law qila fi mas'alatina al-kalam fil hadits qudsi innal aula tarkul khat fi hadza. Kata beliau, sebetulnya tidak perlu kita terlalu mendalam-dalami masalah seperti ini. Ya, bukan masalah usul al-aqidah, khaufan min an yakuna minat tanattu al-halik fa'ilu. Khawatir yang terlalu mendalam-dalami membahas masalah seperti ini jatuh ke dalam halakal mutanatti'un. Kata Rasul, celaka orang-orang yang berlebih-lebihan atau istilah kita lebay. Jadi, wallahu ta'ala, ini pembahasan yang kita tunda pada waktu yang lalu, semoga bisa dipahami dengan baik dan benar. Wallahu ta'ala. Baik, kita lanjutkan yang sudah dibaca tadi berkaitan dengan hadits qudsi yang dikenal dengan al-hadisul wali atau hadisul wali. Hadis tentang masalah wali Allah. Ya, kalau kita baca dalam hadis lengkapnya Sahih Bukhari yang juga ada dalam Arba'in Nawawiyah, Rasul mengatakan, Allah berfirman, man adali waliyan faqad azantuhu bil harbi. Barang siapa yang memusuhi waliku, aku akan mengumumkan perang kepadanya. Kemudian Allah dalam hadits qudsi ini mendefinisikan sendiri siapa walinya itu. Apakah wali Allah itu yang gila, al-majdzub? Na'udzubillahi min dzalik. Orang gila kok diwalikan, itu lebih gila lagi. Na'udzubillahi min dzalik. Makanya dunia ini penuh dengan kata seorang penyair, al-junun funun. Gila itu beraneka ragam. Di antaranya orang gila kok dikatakan wali. Na'udzubillahi min dzalik.
Sedangkan Allah dalam Al-Quran mengatakan, ala inna awliya Allah la khafun alaihim wa lahum yahzanun. Ketahuilah sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak ada rasa takut dan mereka tidak bersedih hati. Yaitu alladzina amanu, yang beriman, wa alladzina amanu wa kanu yattaqun, dan mereka bertakwa. Namanya bertakwa, akil, berakal dia. Dan melaksanakan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah. Tentunya dengan ittiba'u sunnah, dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang pertama, alladzina aman, bertauhid, beriman. Bukan orang gila, bukan orang-orang yang mondar-mandir di kuburan keramat. Itu barometer, tolak ukur wali Allah. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Dan ini yang dikuatkan lagi dalam hadits qudsi. Siapa wali Allah? Allah mengatakan, wa ma taqarraba ilayya abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma iftaratu alaih. Tidaklah hambaku itu mendekatkan dirinya kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada dia menjalankan yang aku wajibkan atas. Ini syarat pertama wali Allah, harus menjalankan perintah Allah, menjalankan yang wajib. Bukan seperti wali-wali orang-orang itu yang kalau ditanya sudah sholat, oh sudah di Mekah, padahal dia tinggal di Surabaya misalnya. Ini orang yang majnun. Oh, tingkat ma'rifat sudah tidak perlu lagi sholat. Naudzubillah min dzalik. Ini wali syaitan, bukan wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Wali Allah, syarat yang pertama tadi kata Rasul dalam hadits qudsi ini, melaksanakan kewajiban-kewajiban Allah. Kemudian wa ma yazalu abdi yataqarrab ilayya bin nawafil. Senantiasa hambaku tersebut, waliku tersebut mendekatkan dirinya kepadaku dengan yang nawafil, yang sunnah, yang mustahab, sampai aku mencintainya. Kalau aku sudah mencintainya, kuntu samahu, maka aku akan meluruskan pendengarannya. Jadi kalau antum mungkin menyampaikan kepada umat, ya tadi terjemahkan yang benar. Jangan istilahnya letterlock, aku menjadi pendengarannya. Nanti dipahami wahdatul wujud. Ya, sampaikan langsung pemahaman yang benar, aku akan meluruskan pendengarannya. Alal yasma'u bi, yang dia mendengar dengannya. Wa basarahu alal yubsiru bihi, dan aku akan meluruskan penglihatan yang dia melihat dengannya. Wa yadahu alal yabatishu biha, dan aku meluruskan tangannya yang dia memukul dengannya. Wa rijlahu alal yamshi biha, dan aku akan meluruskan kakinya yang dia berjalan dengannya. Wala insa'alan, jika dia minta kepadaku, la'utian, aku akan beri. Wala insa'ista'adhan la'u'idan, kalau dia meminta perlindungan kepadaku, aku akan lindungi. Kembali kepada syubhat alil bidah, kata mereka, kalian menerjemahkan seperti itu. Aku meluruskan pendengarannya, aku meluruskan kakinya, aku meluruskan penglihatan, dan seterusnya. Berarti antum mentakwil. Sama dengan kita, ngapain kalian mengingkari kita? Ini menggembosi manhaj as-salafi. Sekali lagi, syubhatnya ahli al-bidah. Nah, wal jawab, kata Syekh, jawaban atas syubhat tadi, anna hadzal hadis sahih. Adapun masalah kesahihan hadis ini tidak perlu dilakukan lagi dalam Sahih Bukhari. Ya, rawahu al-Bukhari. Dan ini salah satu cara untuk kita ya al-bahas, meneliti, atau cara kita untuk membantah yang berkaitan dengan hadis, harus pertama kali dibahas sahih atau tidaknya. Kalau sudah nggak sahih, ngapain kita panjang-panjang membahas syarah maknanya. Sebagaimana kata para ulama, asbitil arsh sumangkush. Asbitil arsh, kokohkan dulu pondasi bangunan. Kokohkan dulu pondasinya rumah, baru diberikan hiasan. Jangan pondasinya nggak kuat, namun sudah sibuk dengan hiasan rumah. Ngapain, nanti akan roboh rumah itu. Kuatkan dulu pondasinya. Sama dengan pembahasan masalah hadis. Bahas dulu sahih atau tidaknya. Ini sekali lagi faedah yang bisa kita ambil dari metode Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala. Dan ini yang mungkin sudah pernah kita isyaratkan, kita mempelajari bantahan Syekh terhadap syubhat-syubhat tadi, bukan sekedar substansinya ya, kita betul-betul memahaminya, atau ingin memahaminya.
namun juga sekaligus bagaimana metode beliau membantah. Lebih sistematis, kemudian juga teratur dan sangat kokoh sekali. Kata beliau, wa qad akhadha salaf ahlus sunnah wal jamaah bi dhahiril hadis wa ajrahu ala haqiqati. Para ulama salaf ahlus sunnah wal jamaah as-salafiyun memahami, berpegang dengan hadis ini sesuai dengan dhahirnya. Ini konsisten. Ini memang prinsip sesuai dengan dhahirnya. Walakin ma dhahirul hadis. Namun apa dhahirnya hadis ini? Apakah sama dengan yang dipahami oleh ahli bidah? Tentunya tidak. Hal yuqal inna dhairahu anna Allah Ta'ala yakunu sam'al wali wa basara wa yada wa rijra. Apakah dhahirnya hadis ini bermakna Allah menjadi pendengaran wali, penglihatan wali, tangannya wali dan kakinya wali? Na'udzubillah min dzalik. Atau makna dhahirnya adalah inna dhahirahu anna Allah Ta'ala yusaddir al-wali fi sam'i wa basari wa yadi wa jri. Apakah makna dhahirnya? Yaitu yang kedua ini, Allah meluruskan wali atau meluruskan pendengaran wali, penglihatannya, tangannya, kakinya, bihaitsu yakunu idraku wa amalu lillah wa billah wa fillah, sehingga semua langkahnya dan seterusnya itu karena Allah dan dengan minta pertolongan Allah dan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lillah karena Allah, ikhlas. Wa billah dengan minta tolong kepada Allah. Wa fillah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wala raib, tidak diragukan lagi annal qaul awal laisa dhairal kalam. Adapun kemungkinan makna yang pertama tadi, Allah menjadi pendengaran, penglihatan, tangan dan kaki itu sama sekali bukan dhahirnya al-kalam. Bal wala yaqtadihil kalam. Redaksinya, uslubnya semuanya tidak mendukung makna yang pertama. Liman tadabbarul hadis, bagi yang betul-betul merenungkan hadis dengan akal yang sehat dan ilmu yang sahih. Fa'inna fil hadis ma yamna'hu min wajh. Dan ahli sunnah ketika membantah tadi, menolak pemahaman yang pertama tadi dengan bukti, dengan dalil. Apa itu? Anna Allah Ta'ala qol. Karena Allah berfirman dari awal hadis, man adali waliyan, barang siapa yang memusuhi waliku. Kemudian sampai berlanjut sampai akhir hadis. Redaksinya menunjukkan ada al-khaliq wal makhluk. Anallah Ta'ala qal wa ma yazal abdi dan seterusnya fa asbata abdan wa ma'budan. Dari awal hadis sampai terakhir hadis Allah menetapkan adanya abdan, manusia, hamba dan ma'budan yang disembah yaitu Allah. Kemudian wa mutaqarriban yang mendekat kepada Allah yaitu hamba dan Allah yang didekati oleh hamba tadi. Wa muhibban yang mencintai dan yang dicintai, wa sa'ilan yang meminta dan yang diberi. Ya, yang meminta dan yang diminta. Wa mas'ulan wa mu'tiyan wa mu'ta yang memberi dan yang diberi, wa musta'idan wa musta'adan bihi yang meminta perlindungan dan yang memberi perlindungan, wa mu'idan wa mu'adan. Allah dari awal hadits kursi tadi menetapkan ada dua, al-khaliq dan ada al-makhluk. Maka makna yang pertama Allah menjadi pendengaran wali dan sebagainya tertolak dari apa? Redaksi hadis tersebut. Seperti dalam pemahaman wa huwa ma'akum aina ma kuntum, redaksi ayatnya menolak pemahaman Allah bersatu dengan hambanya, dengan zatnya di dalam di atas muka bumi ini. Al-kalam yufham minas siyaq, ucapan dipahami lewat redaksinya. Fasiyakul hadis yadullu ala istain mutabayyinain. Redaksi hadis dari awal sampai terakhir menunjukkan akan dua yang saling atau yang berbeda. Kullul wahid minhuma ghairil akhar. Yang satu bukan yang lain. Wa hadza yamna an yakuna ahaduma wasfan fil akhar aw juz'an min ajza'i. Yaitu menolak, membantah, mencegah salah satunya bagian daripada yang lain. Artinya membantah, menolak akidah wahdatu al-wujud. Memang ada dari kelompok wahdatu wujud yang membawakan hadis ini untuk melegalkan kesesatan, kekufuran mereka. Al-wajhu ats-tsani.
Kemudian kata Syekh Al-Wajustani, bantahan yang kedua, anna sam'al wali wa basarahu wa yadahu wa rijlahu kullaha awsafun aw ajza'un fi makhluqin hadithin ba'da alam yakun. Namanya pendengaran wali, penglihatannya, tangannya, kakinya, semua adalah sifat-sifat makhluk yang hadis, yang baru ada, yang dulunya tidak ada. Hal ata alal insani hinun minad dahri lam yakun syai'an madhkura wa la yumkin li ayyi akirin an yafhama anal khaliq al awwal alladhi laysa qabla syai' yakunu sam'an wa basaran wa yadan wa rijlan li makhluqin. Maka orang yang berakal sehat tidak mungkin memahami bahwasanya al-khaliq yang dia sudah ada sejak dahulu kala menjadi pendengaran, penglihatan, tangan dan kaki makhluk yang baru diciptakan. Bal inna hadzal makna tasma'izzu minhu nafs. Bahkan jiwa yang alal fitrah tentunya as-salimah ketika mendengarkan kata-kata Allah menjadi tangan, menjadi kaki wali, tasma'izzu. Artinya nggak nyaman sama sekali. Ya. Anta tasawwarahu wa yahsul lisan an yantiqa bih. Lisan orang yang di atas fitrah salimah nggak mungkin bisa mengucapkan sebagaimana ucapan kelompok wahdatul wujudan. Allah menjadi tangan dan kakinya wali, na'udzubillahi min dzalik. Walau ala sabil fardhi wa takdir, meskipun hanya sekedar dia angan-angan atau sekedar kemungkinan-kemungkinan, itu sudah tertolak sama sekali. Kalau akalnya masih sehat di atas fitrah as-salimah. Fakaifa yasuhu an yuqal innahu dhahirul hadits qudsi. Maka bagaimana mungkin itu dikatakan sebagai dohirnya hadits qudsi. Wa annahu qad sarafa aw surifa an hadha dhahir, dan diklaim bahwasanya Ahlus Sunnah memalingkan dari dohirnya hadis tersebut. Subhanakallahumma wa bihamdika la nuhsi tsanan 'alaik anta kama asnaita 'ala nafsi wa idza tabayyana butral qaul awal wa amtina'uhu ta'ayyana al-qaul tsani. Kalau pemahaman yang pertama tadi sudah jelas batilnya, maka pemahaman yang benar yaitu yang kedua, bahwasanya Allah Ta'ala yusaddidu hadzal wali, Allah yang meluruskan walinya bisam'ihi dalam pendengarannya sehingga dia tidak mendengarkan kecuali yang hak. Wa basarihi, dia meluruskan penglihatan sehingga tidak melihat kecuali yang hak. Wa amalihi, dan perbuatannya Allah luruskan, dia tidak berbuat kecuali ikhlas karena Allah dan di atas jalan Allah, di atas sunnah Rasulullah SAW. Bihaitsu yakunu idraku bisam'i wa basari wa amali biyadihi wa rijlihi kulli lillahi ta'ala ikhlasan. Ya, sehingga semua aktivitasnya karena Allah, wa billah, dengan minta pertolongan kepada Allah, isti'anan wa billah. Ini redaksi juga berbeda. Billah wa billah, kemudian lillah. Itu makna demikian. Lillah berkaitan dengan niat. Niatnya ikhlas karena Allah. Semoga Allah menjadikan semua aktivitas ibadah kita, aktivitas keagamaan kita, dan bahkan urusan dunia ini karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lillah, karena Allah, wa billah, dengan minta pertolongan kepada Allah, dan fillah, di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu makna hadisul wali. Allah yusaddid al-wali, sehingga perbuatannya itu lillah wa fillah, syar'an wa tiba'an, fayatimmu lahu bidzalik kamalul ikhlas wal isti'anah wal mutaba'ah wa hadza ghayatu at-taufiq. Itulah puncaknya taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika Allah membimbing hambanya untuk dia tidak beraktivitas, beramal kecuali karena Allah, di atas jalan Allah, di atas sunnah Rasul, dan dengan pertolongan, minta tolong kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah menjadikan kita semuanya sebagai wali-walinya fi dunya wal akhirah. Wa hadza ma fassarahu bihi as-salaf. Ini yang ditafsirkan oleh para salafus saleh. Wa huwa tafsirun mutabiqun li dhairil lafzi muwafiqun li haqiqati. Inilah tafsir yang sesuai dengan dohirnya lafaz hadits qudsi tadi dan sesuai dengan hakikatnya, yang berdasarkan redaksinya
Muta'ayyanun bisyati. Walaysa fihi ta'wil, tidak ada takwil-takwil yang dituduhkan oleh ahli bid'ah tadi. Wala sarfun lil kalam am dhairi, tidak ada bentuk penyelewengan dari dhahirnya. Walillahi alhamdu wal minna. Al-misal ats-tsani asyar, contoh yang ke-12 dari yang dijadikan syubhat oleh ahli bid'ah yang menuduh ahlussunnah mentakwil nas-nas tentang sifat Allah, yaitu sabda Rasul SAW, masih hadits qudsi, qauluhu SAW bima yarwi anillahi ta'ala. Sabda Rasul yang diriwayatkan dari Allah Ta'ala, annahu qala, Allah berfirman, man taqarraba minni shibra, barang siapa yang mendekatkan dirinya kepadaku sejengkal, taqarrabtu minhu dhira'an, aku akan mendekatkan diriku kepadanya sehasta. Wa man taqarraba minni dhira'an taqarrabtu minhu ba'an, barang siapa mendekatkan dirinya kepadaku sehasta, aku akan mendekatkan dirinya kepadanya selangkah. Wa man atani yamshi, barang siapa mendatangiku dengan berjalan, ataitu harwalatan, aku akan mendatanginya dengan berlalu. Ahlussunnah memahami hadis ini sesuai dengan zahirnya, tidak ditakwil-takwilkan. Hadis ini kata-kata contoh ya, masalah harwalatan, mungkin ada sebagian dari kita juga merasa kok nggak nyaman. Ada sifat Allah itu harwalatan, ya, berjalan atau berlari kecil dan seterusnya. Kata para ulama, hadis ini sama dengan Allah turun. Sama di sini dengan masalah Allah Subhanahu wa taala itu datang, sama. Itu sifat fi'liyah bagi Allah. Kita tetapkan apa adanya sesuai dengan kebesaran Allah, tidak sama dengan sifat makhluk. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiu al-basir. Itu yang hak. Kata Syekh, wa hadzal hadis sahih. Hadis ini sahih, rawahu Muslim, diriwayatkan Imam Muslim fi kitab dzikr dan seterusnya. Wa hadzal hadis ka ghairi min nusus adala ala qiyamil af'al al-ikhtiyariyah billahi ta'ala. Hadis ini sama dengan nas-nas yang lainnya yang berkaitan dengan sifat fi'liyah bagi Allah Subhanahu wa taala. Seperti kemarin kita ditanya tentang apakah termasuk sifat Allah? Kataba, menulis. Kita jawab, iya. Sama dengan Allah itu ghadiba, Allah itu radhiya, Allah itu ahabba, dan seterusnya. Kaidahnya juga sama. Ini yang kita tekankan tadi, kalau sudah masalah prinsip, ini sudah kaidah, jangan pernah ragu, jangan pelin-pelan, jangan mencela-mencela. Pahami, pegang erat sampai mati. Dalam masalah ini juga demikian. Allah memiliki sifat harwala, iya. Sesuai dengan kebesarannya, tidak sama dengan makhluk, selesai masalah. Ya. Kata beliau, wa hadzal hadis ka ghairi. Hadis ini sama dengan nas-nas yang lain yang menunjukkan akan sifat fi'liyah bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa anna subhanahu fa'al lima yurid, dan bahasanya Allah fa'al, berbuat sesuai dengan kehendaknya. Ya, ini mungkin insyaallah antum sudah pahami bersama, sifat Allah ada dua, sifat dzatiyah dengan sifat fi'liyah. Sifat fi'liyah, sifat yang berkaitan dengan kehendak Allah. Makanya ada kata-kata ikhtiyariyah, karena berkaitan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kama tsabata dzalik fil kitab wa sunnah, seperti yang ada dalam Al-Qur'an dan Sunnah yang sahihah, seperti firman Allah, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila hambaku bertanya kepadamu, wahai Nabi Muhammad, tentang diriku, jawablah aku dekat. Dekat Allah dengan hambanya. Cuma dekat itu bukan berarti nempel di bumi bersama makhluknya. Tidak harus. Allah di atas arsy, namun Allah dekat dengan hambanya. Demikian pula ayat yang berbunyi, waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Allah datang pada hari kiamat. Datang sesuai dengan kebesarannya. Nggak sama dengan sifat makhluknya. Selesai masalah. Demikian pula dengan firman Allah, hal yang duruna illa anta tiyahumul malaika aw ya'tiya rabbuka. Ini sama dengan surat Al-Fajr tadi, wajah rabbuka. Cuma di sini dengan
konteks ya al-ityan. Cuma kalau terjemahannya sama, al-ityan wal maji. Dalam bahasa Arab dengan dua kosakata Allah sebutkan sifatnya tersebut. Sifat waja'a al-maji, au ya'tiya al-ityan. Ini kurang lebih sama dengan sifat Allah sakhita. Allah itu murka. Allah itu abghadha. Jadi ada beberapa kosakata bahasa Arab termasuk sifat Allah semuanya, namun terjemahnya sama, Allah murka. Ini juga sama, al-ityan wal maji, Allah datang pada hari kiamat. Demikian pula sifat ar-Rahman ala al-istawa. Ini sifat al-fi'liyah. Allah istiwa di atas al-arsh. Mungkin sekedar tambahan maklumat, para ulama mengatakan ada bedanya antara sifat al-istiwa alal arsy dengan sifat al-ulu. Ya. Sifat istiwa al-arsy itu sifat fi'liyah. Sifat apa? Fi'liyah, karena berkaitan dengan kehendak Allah. Sedangkan sifat al-ulu itu sifat dzatiyah. Senantiasa Allah di atas. Adapun istiwa di atas arsy kapan? Setelah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Ini perbedaan yang pertama, sifatul ulu, sifat dzatiyah. Sedangkan sifat istiwa di atas arsy itu sifat fi'liyah. Kemudian yang kedua, perbedaannya kata para ulama, kalau sifat al-ulu itu bisa ditetapkan lewat nas dan juga lewat al-aql. Sedangkan sifat istiwa di atas al-arsy hanya lewat nas saja. Itu diantara perbedaan sifat al-ul dengan sifat al-istiwa alal al-arsy. Kemudian sifat ikhtiar atau sifat fi'liyah yang lain, yaitu sifat nuzul. Allah turun ke langit dunia. Yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala ila sama'id dunia. Allah turun sesuai dengan kebesarannya. Tidak ditakwil oleh ahli sunnah dan tidak dibagaimanakan dan tidak diserupakan dengan turunnya makhluk. Demikian pula sabda Rasul, ma tasaddaqa adun bi sadaqah min tayyibin wa la yaqbalu illa tayyib illa akhadhaha. Kata-kata akhadhaha, Allah punya sifat akhadha, mengambil sedekah tersebut dengan tangan kanannya. Semuanya ini sifat fi'liyah, wajib ditetapkan sesuai dengan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula dengan sifat harwala tadi. Barang siapa yang mendatangiku dengan berjalan, aku akan mendatanginya dengan belah. Tetapkan Allah punya sifat harwala tadi sesuai dengan kebesarannya. Nah, ila ghairi dzalik minal ayat wal ahadits adalah ala qiyamil af'al al-ikhtiyariyah bihi ta'ala. Dan masih banyak lagi ayat-ayat hadis-hadis yang menunjukkan akan sifat-sifat fi'liyah bagi Allah Subhanahu wa taala. Summa qala asy-syekh rahimahullah taala wa qalu fi hadzal hadits. Adapun sabda Rasul dalam hadits qudsi tadi, taqarrabtu minhu wa ataitu harwalata. Aku akan mendekat kepadanya, aku akan mendatanginya dengan harwala, belai-lali kecil lah istilahnya, atau berjalan dengan cepat. Wasalaf ahlus sunnah wal jamaah yujruna hadin nusus ala dhahiriha. As-salaf ahlus sunnah wal jamaah memahami nas-nas tersebut sesuai dengan dhahirnya. Wa haqiqati ma'naha alaik bil azza wa jalla, sesuai dengan kebesaran Allah azza wa jalla, tanpa dibagaimanakan, tanpa diserupakan dengan sifat makhluk. Qala Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah fi syarh hadisin nuzul. Syekhul Islam Taimiyah punya kitab Syarah Hadis Nuzul yang juga ada dalam kitab Majmu' Fatawa jilid kelima. Wa amma dunuwihi atau wa amma dunuwuhu nafsuhu wa taqarrubuhu min ba'di ibadihi fa hadha yusbituhu man yusbitu qiyamal af'al al-ikhtiyara bi nafsihi wa maji yaumal qiyamah. Adapun dekatnya Allah dengan sebagian hamba-hambanya, maka Ahlus Sunnah wal Jamaah yang menetapkan sifat-sifat fi'liyah bagi Allah, mereka juga menetapkan sifat-sifat dekatnya Allah dan seterusnya. Ya, sifat maji, datangnya Allah pada hari kiamat, wa nuzulihi wa stiwa'i alal arsy,
Wa hadza madzhabu a'immatis salaf. Inilah mazhabnya para imam-imam as-salaf. Mereka konsisten dalam akidah, dalam masalah kaidah-kaidah tentang tauhid asma wa sifat seperti ini. Wa a'immatil Islam wal masyhurin wa alil hadis wa naqal anhum bidzalika mutawatir. Riwayat-riwayat dari mereka ulama salaf ini mutawatir. Ya, tidak ada perbedaan dalam masalah seperti ini. Kemudian kata Syekh, fa ayyumani yamna minal qalbi annahu yaqrub min abdihi kaifa yasha ma'uluhi. Apa yang mencegah untuk dikatakan bahwasanya Allah dekat dengan hambanya sesuai dengan kehendaknya meskipun dia ada di atas al-arsy. Tidak ada yang bisa mencegah. Allah di atas namun Allah dekat dengan hambanya. Dan ini perumpamaannya seperti yang sudah pernah kita sampaikan dari ucapan sebagai ulama as-salaf dari Imam Abu Hanifah. Perumpamaannya seperti orang yang musafir mengatakan kepada keluarganya, aku selalu bersamamu dekat denganmu meskipun dia sudah jauh. Ya, namun kata-kata dekat tidak harus dengan zatnya. Wa ayyumani yamna min ityani kaifa yasha biduni takyif wala tamsil. Apa yang mencegah untuk dikatakan Allah datang pada hari kiamat sesuai dengan kehendaknya tanpa kita bayang-bayangkan bagaimana datangnya Allah dan tidak boleh kita serupakan. Wa hal hada illa min kamali an yakuna fa'ala lima yurid alal wajhi alladhi bihi yaliq. Bukankah ini termasuk kesempurnaan Allah, yaitu bahwasanya Allah berbuat sesuai dengan kehendaknya, sesuai dengan kebesarannya. Ini sekali lagi yang dipahami oleh Ahlussunnah wal Jamaah sesuai dengan zahirnya seperti pembahasan sifat-sifat fi'liyah yang lainnya. Kemudian kata Syekh, wa dhahaba ba'dun nas, ada sebagian orang dari Ahlussunnah ila anna qaulahu ta'ala fi hadzal hadits qudsi ataitu harwalatan yuradu bihi sur'atu qabulillahi ta'ala wa iqbali ala abdihi al-mutaqarrib ilai al-mutawajjih biqalbi wa jawarihi. Ini yang kita isyaratkan atau yang kita jelaskan tadi, tafsir dengan lawazim, dengan kelaziman. Jadi ada yang mentafsirkan langsung sesuai dengan zahirnya Allah berjalan dengan cepat atau berlari harwala tadi sesuai dengan zahirnya selesai. Ada pula yang mentafsirkan dengan lawazim, kelaziman, yaitu mengartikan hadis tadi itu maknanya Allah cepat menerima sedekah, menerima amal perbuatan hambanya yang mendekat kepadanya dengan hati dan anggota badannya. Wa anna mujazatallahi lil amil lahu akmal min amalil amil. Dan bahwasanya makna hadis qudsi tadi bahwasanya Allah membalas hambanya lebih sempurna daripada perbuatan hamba itu sendiri. Ini sekali lagi tafsir bil lawazim tanpa menafikan asal sifat Allah tersebut. Wa 'allala madzhaba ilaihi bi anna Allah ta'ala qala wa man atani yamshi. Dan orang yang berpendapat seperti ini berhujah, beralasan hadis Rasul yang mengatakan Allah berfirman, barang siapa mendatangiku dengan berjalan. Kata pendapat yang kedua ini, minal ma'lum anal mutaqarrib ila Allah azza wa jalla at-talib lil wusul ilai la yataqarrab wa yatlub al wusul ila Allah ta'ala bil masyi faqat. Telah dimaklumi namanya hamba ketika mendekatkan diri kepada Allah itu tidak hanya dengan berjalan. Karena konteks hadisnya kan yamshi wa man atani yamshi. Bal taratan yakunu bil masyi. Kadang dengan berjalan orang itu beribadah kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah seperti orang yang berjalan ke masjid, ke Masyairil Haram, ya, waktu haji di Arafah, Muzdalifah, Mina, dan waktu berjihad mereka berjalan. Namun terkadang orang itu beribadah kepada Allah, mendekat diri kepada Allah juga dengan rukuk was sujud. Bahkan Rasul mengatakan aqrab ma yakun abdu min rabbi wa huwa sajid. Sedekat-dekatnya hamba kepada Allah ketika orang itu sujud. Artinya hadis tadi itu kata pendapat yang kedua tidak seperti letter luck dohirnya seperti itu, namun maknanya sekali lagi Allah membalas hambanya dengan balasan yang lebih baik, lebih sempurna. Kemudian alasan pendapat yang kedua yang mengatakan
arti Allah mendekatkan dirinya kepada hambanya dengan berjalan atau berjalan cepat atau berlari kecil. Kata pendapat tersebut, qad yakunu taqarrub ila Allah Ta'ala wa talabul wusul wal abdu muttaji ala janbihi. Lafaz hadisnya kan yang pertama, man yamshi, barang siapa yang berjalan mendekatkan diri kepada Allah. Berjalan mendekatkan diri atau mendekatkan diri kepada Allah banyak caranya, bukan dengan berjalan saja. Di antaranya dengan berbaring, sebagaimana dalam firman Allah, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim, yaitu orang-orang yang berzikir kepada Allah dengan berdiri, dalam keadaan duduk, dan dalam keadaan berbaring. Demikian pula Rasulullah SAW bersabda kepada Imran bin Husain, sholli qa'imah, salatlah dengan berdiri, fa ilam tastati, kalau nggak sanggup fa qa'idan dengan duduk, fa ilam tastati fa 'ala janbi, kalau nggak sanggup dengan duduk maka berbaring. Orang itu mengatakan, pendapat ini mengatakan, idza kana kadzalik saral murad bil hadis bayanu mujazatillah ta'ala al-abda ala amalihi. Maka maksud hadis tadi bahwasanya balasan Allah kepada hambanya itu lebih sempurna, lebih cepat daripada perbuatan hamba itu sendiri. Wa anna man sadaqa fil iqbal ala rabbi wa in kana bati'an jazahullah ta'ala bi akmal min amali wa afdal. Dan barang siapa yang betul-betul jujur dalam mendekatkan diri kepada Allah, maka meskipun orang itu lambat perbuatannya, Allah akan membalasnya dengan yang lebih sempurna. Jadi itu makna lazimnya hadis tadi. Selama sekali lagi tidak menafikan sifat asalnya tadi, maka ini namanya tafsir bil lawazim. Cuma kata Syekh, nanti akan disampaikan, wasara hada huwa dhairul lafzi bil qarinati asyariyah al mafhuma min siyaqi. Ini pemahaman lewat redaksi hadis qudsi tadi. Wa idza kana hadha dhairul lafzi al bil qarinati asyariyah lam yakun tafsiru bi khurujan bi an dhahirihi. Kalau ini adalah penafsiran hadis tadi sesuai dengan redaksi, maka tidak bisa dikatakan ini takwil. Tidak bisa dikatakan ini memalingkan makna dohirnya hadis tadi sebagaimana takwilnya ahli ta'til dari ahli kalam. Fala yakunu hujjalam ala ahli sunnah wa lillahil hamd. Maka itu bukanlah sesuatu yang bisa dijadikan bahan untuk menuduh ahli sunnah mentakwil. Namun kata beliau, wa ma dzaba ilai hadzal qailahu haddu min nadhar. Yang disampaikan oleh pendapat kedua itu ada sisi kebenarannya, sisi baiknya. Lakin al-qaul awal azhar wa aslam wa alyaq bi madzhabis salaf. Cuma kata Syekh yang lebih baik, ucapan yang pertama yaitu mengatakan sesuai dengan dohirnya itu adalah sifat-sifat fi'liyah bagi Allah Subhanahu wa taala. Adapun pendapat yang kedua, kata beliau, meskipun itu ada sisi benarnya, namun kata beliau, yujabu amma ja'ala qarina min kauni taqarrub ila Allah Ta'ala wa talabil wusul la yahtasu bil masyi. Li'anna al-hadis kharaja makhrajal mithal lal hasad. Adapun pendapat yang kedua yang beralasan, ketika hadis itu mengatakan barang siapa yang mendatangi Allah, mendekatkan diri kepada Allah dengan berjalan. Padahal kata pendapat yang kedua, banyak ibadah tanpa berjalan atau selain berjalan. Kata Syekh, hadis itu hanya menunjukkan permisalan, bukan pembatasan. Fayakunul makna man atan yamshi fi ibadatin taftatil masyi. Yaitu maknanya, barang siapa mendatangiku dengan berjalan, ketika dalam ibadah yang di situ butuh berjalan, ditawakkufiha alaih. Karena ada dalil tentangnya, bikauni wasilatan laha. Seperti kalmasi al-masajid di sholat. Seperti berjalan ke masjid untuk sholat, au min mahiyati yang semisal dengannya, katawaf wasa'i wallahu ta'ala a'lam. Jadi Syekh tidak menyalahkan secara mutlak pendapat yang kedua tadi, namun yang lebih utama kata Syekh, sesuai dengan dohirnya, pahami itu sifat-sifat ikhtiyariyah, sifat-sifat fi'liyah bagi Allah seperti sifat-sifat fi'liyah yang lainnya. Tetapkan apa adanya sesuai dengan mazhab as-salaf. Wallahu ta'ala. Al-misal as-salis asyar, contoh yang ke-13 yang dijadikan syubhat oleh al-bidah, yaitu firman Allah surat Yasin 71,
Awalam yarau anna khalaqna lahum mimma amilat aydina an'aman. Tidakkah mereka memperhatikan bagaimana kita atau kami, kata Allah, menciptakan bagi mereka binatang ternak mimma amilat aydina. Di situ ada kata-kata mimma amilat aydina. Kata mereka, kalian Ahlussunnah mentakwil aydina di situ. Kalian mengatakan yang diperbuat oleh kami, tidak mengatakan yang diperbuat oleh tangan-tangan kami. Maka jawabannya oleh Syekh an yuqal ma huwa ghairu hadil ayat. Tetap kaidahnya sama. Kita Ahlussunnah memahami nas sesuai dengan dohirnya, terutama tentang sifat-sifat Allah. Namun apa dohirnya, apa hakikatnya? Hatta yuqal inna surifat anhu. Hal yuqal, apakah dikatakan inna dhairaha anna Allah ta'ala khalaqal anam biyadi? Apakah maknanya Allah menciptakan binatang ternak dengan tangannya? Kama khalaqa Adam biyadi, sebagaimana Allah menciptakan Nabi Adam dengan tangannya? Apakah itu dhahirnya? Atau dhahirnya inna dhahiraha anna Allah ta'ala khalaqal an'am kama khalaqa ghaira lam yakhluqha biyadi? Atau makna yang kedua, Allah menciptakan binatang ternak sebagaimana Allah menciptakan makhluk-makhluk yang lainnya bukan dengan tangannya. Ya, lakin idhafatul amal ilal yad wal murad sahibuha ma'rufun fil lughatil arabiyyati nazala biha al-Qur'an. Apakah kata-kata amilat aidina sama dengan kata-kata khalaqtu biyadayya? Tentunya tidak sama. Inilah sekali lagi uslub bahasa Arab. Seperti yang sudah sering kita sampaikan. Bahkan beda. Satu huruf saja bisa beda tauhid dan syirik. Ya, seperti yang kita contohkan, ad-du'a lil mayyit dengan du'aul mayyit. Ya, du'aul mayyit dengan du'aun lil mayyit misalnya. Cuma beda lam saja, beda antara tauhid dan syirik. Ya, du'aul mayyit yajuz atau la yajuz? Nah, la yajuz. La yajuz hanya syirkun billah. Du'aul mayyit artinya berdoa kepada yang mati, minta-minta kepada yang mati. Syirik billah itu du'aul mayyiti. Sedangkan du'aun lil mayyiti, mendoakan yang mati. Itu usul bahasa Arab. Beda huruf satu saja, bedanya bena sama wasumur bor. Ya. Sama dengan ini. Kata-kata amilat aidina. Aidina sebagai subjek, sebagai fa'il. Beda dengan firman Allah, khalaqtu biyadayya. Amiltu biyadi. Ada tambahan apa itu? Alba. Beda maknanya. Maka demikian dalam ayat tadi, mimma amilat aidina, Ahlussunnah tidak mentakwil kata-kata aidina di situ. Aidina di situ ketika disandarkan langsung sebagai subjek kepada amilat, itu adalah Allah menciptakan binatang ternak sebagaimana menciptakan makhluk-makhluk yang lainnya. Tidak sama dengan kata-kata khalaqtu biyadayya. Contoh yang menguatkan hujjah Ahlussunnah di sini firman Allah yang lain tentang lafaz kata-kata tadi. Amal qaul awal falaysa huwa ghairul lafzi liwajhain. Makna yang pertama, Allah menciptakan binatang ternak sama dengan Allah menciptakan Adam dengan tangannya, ini tidak didukung sama sekali oleh nas, itu batil dari dua segi. Ahadihima anna lafdha la yattadi lisanul arabi. Usul bahasa Arab tidak mendukung. Sebagaimana Allah mengatakan, wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Apapun yang menimpa kalian dari musibah itu sebab perbuatan kalian. Kenapa kok nggak disebut perbuatan tangan kalian? Karena sekali lagi aidikum di situ tidak harus ya betul. Orang itu misalnya misalnya orang itu punya keyakinan syirik. Allah turunkan musibah. Dia hanya punya keyakinan syirik, Allah turunkan musibah. Meskipun tanpa dia berbuat dengan tangannya. Itu makna kasabat aidikum. Demikian pula firman Allah, dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un. Telah nampak kerusakan di daratan dan di lautan bima kasabat aydin nas. Karena sebab
kasabat aidina. Di situ kasabat aidi, tidak harus dengan tangan. Mungkin orang itu menembak dengan pistol misalnya sampai mati. Atau mungkin tanpa tangan dia berbuat, namun itu perbuatan dosa, itu mendatangkan musibah. Sekali lagi, usul bahasa Arab beda antara kata-kata amilat aidina dengan amilna bi aidina. Nanti akan disampaikan oleh beliau, fa'inal murad maka sabul insan nafsu. Kata-kata amilat aidina atau afan, kasabat aidikum, kasabat aidinnas, dalika ma qaddamat aidikum, itu maksudnya adalah perbuatan manusia itu sendiri. Wa ma qaddamahu wa in amilahu bi ghairi yadi, meskipun bukan dengan tangannya dia berbuat demikian. Mungkin dia berucap dengan ucapan syirik, mungkin dia berucap dengan ucapan dusta atau ucapan yang bid'ah, maka itu yang mendatangkan musibah. Meskipun tanpa perbuatan tangan, Allah akan menimpakan musibah. Itu beda dengan kata-kata amil tuhu biyadi. Aku berbuat itu dengan tanganku. Ada kata-kata atau huruf ba di situ, biyadi. Dan sekali lagi harus pahami dengan benar. Ini mirip dengan firman Allah surat Az-Zariyat, was-samaa banainaha bi'aidin. Kami tinggikan langit itu bi'aidin. Apa arti aidin di situ? Manijib. Was-samaa banainaha bi'aidin. Kalau nggak salah sudah pernah kita isyaratkan atau kita contohkan. Manijib. Biar nggak ngantuk. Ma'ahad ijib. Tawadhu. Allah yubarik fiikum. Baik. Kalau ada tafsir ulama mengatakan bi'aidin, biquwatin, antum jangan langsung mengatakan ini takwil. Ya. Ini sekali lagi tafsir yang hak. Karena bi'aidin, wasama banaina bi'aidin. Aidin di situ bukan dari kata kayadun, yadani aidin, bukan. Namun itu dari kata-kata ada yaidu yang maknanya memang kuat. Makanya sekali lagi semuanya kembali kepada uslub bahasa. Namun anak pernah membaca mushaf terjemahan yang dicetak di Indonesia yang punya ahli sunnah juga, tapi tadi berlebihan. Dikira aidin di situ dalam surat Az-Zariyat itu betul-betul tangan Allah. Ditulis terjemahannya demikian. Kami tinggikan langit itu dengan tangan kami. Padahal aidin di situ artinya bikuatin. Ini terlalu kebablas ya. Menetapkan cuma salah paham. Jadi seperti ini. Ya. Jangan sampai antum terjemahkan ayat ini surat Yasin 71 tidakkah mereka memperhatikan sesungguhnya kami menciptakan binatang ternak bagi mereka dengan tangan kami. Kalau menerjemahkan seperti itu, antum kata para ulama termasuk orang yang paling durhaka kepada bapak antum, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Berarti antum menyamakan Adam dengan binatang ternak yang sama-sama memiliki keistimewaan Allah ciptakan dengan tangannya. Konsekuensinya berat kalau salah terjemahan di sini. Mimma amilat aidina. Maka cukup antum mengatakan, menerjemahkan, apakah mereka tidak memperhatikan kami menciptakan bagi mereka binatang ternak itu. Sudah selesai. Mimma amilat aidina itu kembali kepada makna khalaqna. Jangan sampai diterjemahkan, wah kan Ahlussunnah menetapkan sifat tangan. Iya betul, cuma bukan ini dalilnya. Paham? Hal ini juga sama dengan firman Allah, fawailul lilladzina yaktubunal kitab bi'aidihim. Ini betul-betul perbuatan dengan tangan, bi'aidihim. Ada kata-kata huruf ba di situ, bi'aidihim. Beda dengan amilat aidina tanpa ba. Fa'inau yadullu ala mubasharati syai' bil yad. Kata-kata bi'aidihim menunjukkan dia berbuat
dengan tangannya. Adapun makna yang kedua, asani annahu law kana, atau bantahan yang kedua, annahu law kana al-murad anna Allah Ta'ala khalaqa hadhil an'am biyadihi lakana lafdul ayat khalaqna lahum bi aidina an'ama. Kalau seandainya maksud Allah menciptakan binatang ternak itu dengan tangannya, maka lafaz ayatnya khalaqna lahum bi aidina. Ada tambahan alba. Ini beda huruf, beda maknanya. Atau ada tambahan huruf, beda maknanya juga. Kama kalau Ta'ala fi Adam, sebagaimana Allah berfirman, ma manaka antah juda lima khalaqtu biyadayya. Ada tambahan ba biyadayya. Ya, di Al-Quran nazala bil bayan la bitakmiyah. Karena Al-Quran itu turun dengan membawa penjelasan, dengan membawa keterangan. La bitakmiyah, bukan ditutup-tutupi, bukan di istilahnya takmiyah, disembunyikan atau dibutakan. Jelas ya, ada perbedaan antara amilat aidina dengan khalaqtu biyadayya. Seperti yang kita sampaikan, dohirnya ayat itulah yang kita pahami. Nah, sebagaimana Allah berfirman, wa nazzalna 'alaikal kitab tibyanan likulli syai'. Wa idza dhahara butlan qaulil awal ta'ayyana an yakuna shawab wal qaulul tsani. Kalau pendapat yang pertama itu salah, maka yang benar pendapat yang kedua di sini, yaitu anna dhahira lafzi anna Allah Ta'ala khalaqal an'am kama khalaqa ghairaha wa lam yakhluqha biyadi. Dhahirnya lafaz ayat tadi Allah menciptakan binatang ternak sebagaimana Allah menciptakan yang lainnya. Allah tidak menciptakannya dengan tangannya. Karena itu salah satu keistimewaan Nabi Adam alaihi assalam. Makanya kalau ahlul bidah menafikan sifat tangan bagi Allah, terutama dalam ayat tentang penciptaan Nabi Adam, itu kata ulama ada bentuk ukuk, bentuk durhaka kepada Nabi Adam alaihissalam. Allah memuji Nabi Adam dengan mengistimewakannya diciptakan dengan tangannya. Kalau ada mengatakan, oh itu artinya bukan tangan, berarti dia berdurhaka kepada Nabi Adam, bapaknya. Ya, Allah memberikan keistimewaan, anaknya nggak mau. Naudzubillah min dzalik, anaknya nggak mau mengaku, ini durhaka. Nah, lakin idhafatul amal ilal yad ka idhafati ilan nafsi bi muqtada lughatil arabiyyah. Diidofahkannya amal kepada tangan, itu tadi amilat aidina, aidina sebagai subjek, itu maksudnya perbuatan itu sendiri, sesuai dengan pemahaman bahasa Arab. Di khilaf, berlainan kalau itu ditambahi alba tadi, amil tu bi aidi, atau amil tu biadi. Beda huruf satu saja sudah bedanya, seperti tadi doa al-mayyit dengan doa lil mayyit. Maka kata beliau ini yang harus betul-betul ini kaidah ya, ucapan terakhir ini sangat penting sekali. Fatanabbah lil farqi, ya, fatanabbah lil farq, bedakan antara kedua hal tadi. Kemudian kaidahnya kata beliau, fa inna tanbih lil furuqi bainal mutasabihat min ajwadi anwa'il ilmi. Maka memperhatikan perbedaan bainal mutasyabihat, antara yang samar-samar, itu termasuk ilmu yang sangat luar biasa. Contohnya yang lagi kita bahas beberapa saat yang lalu. Bedanya tipis antara mungkin, kata sebagai orang, apa sih bedanya antara global mengatakan termasuk syirik besar, kufur besar, mengganti hukum Allah dengan hukum buatan manusia. Kelihatannya sepele. Namun itu kata para ulama perbedaan antara ahli sunnah dengan khawarij. Ahli sunnah memperinci, khawarij apa? Memutlakkan. Cuma itu beda mutlak dengan terperinci. Kalau dalam masalah seperti ini harus dijelaskan dengan perinci. Kalau enggak jatuh ke dalam keyakinan, akidah atau manhaj kelompok al-khawarij. Harus betul-betul apa? Teliti. Kata beliau, fa'inat tanbih, memperhatikan jeli dalam perbedaan antara yang mutasyabihat, yang samar-samar. Itu min ajwa di anwa'i al-ulum. Masalah ilmu yang paling
berharga. Wa bihi yazulu katsirun minal iskalah. Dengan dibedakannya tadi akan hilang permasalahan-permasalahan. Kalau nggak paham, ini berbahaya. Kalau dibiarkan, maka akan sesat menyesatkan. Wallahu ta'ala a'lam. Jazakumullahu khairan atas ilmu yang Ustadzuna sampaikan. Kita berharap pada Allah Tabaraka wa Ta'ala agar kita bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari dan meyakininya dengan baik, dengan benar sampai akhir hayat kita. Sekali lagi kami ucapkan jazakumullahu khairan kepada Ustadz Abdurrahman Thayyib, dan kita akhiri pembelajaran atau kajian kita pada pagi hari ini. Semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala senantiasa menjadikan diri kita istiqomah di atas manhaj salaf. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.